Alhamdulillahilladzi rafa'ani al-khafada tawaddu'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasaba tanasaban lil-dhalim wa jazzama liman kabara takabburan li-zinati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, sunafas satid dan jamaah Majelis Nurul Hidayah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang kesemuanya kami hormati dan kami taati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat sempat dan sehat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita meskipun ditunda satu malam, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap istiqomah dapat melaksanakan kegiatan kita ini, dan insya Allah tidak akan pernah mengurangi amal kebaikan kita. Apa yang kita lakukan semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan kita, baik dunia ataupun akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang bapak di dalam rumah tangga yang sukses membina keluarganya. Dialah seorang presiden yang sanggup menuntun rakyatnya menjadi damai tentram. Dialah seorang jenderal yang dapat mengatur strategi bagaimana berperang menghadapi musuh. Di dalam semua lini kehidupan, Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Artinya di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam bernegara, dalam bertetangga, semuanya itu telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas dan layak ketika beliau adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi sesungguhnya sebagai pelajaran bagi kita semua. Ketika Rasulullah telah mencontohkan suri teladan yang baik kepada kita dalam semua lini kehidupan, itu artinya kita sebagai umatnya, maka kita wajib untuk mengikuti apa yang disampaikan dan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam hadir, Rasulullah hadir ke bumi ini tidak ada lain dalam rangka untuk menebarkan kasih sayang, agar kita sesama tetangga, agar kita dengan saudara, agar kita dengan handai tolan itu dijaga agar tetap rukun tanpa ada perselisihan. Karena memang kita diciptakan bukan untuk saling berselisih, meskipun kita berbeda. Perbedaan itu bukan dimaksudkan oleh Allah untuk kita tidak sama dengan yang lain, tetapi perbedaan itulah yang membuat kehidupan ini menjadi indah dan nyaman. Kenapa? Karena tidak yang lebih mulia itu orang Melayu, tidak yang lebih mulia itu orang Madura, tidak yang lebih mulia itu orang Dayak, Jawa dan sebagainya. Tapi yang termulia di antara kamu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dekat dengan Allah, kalau ingin jadi kekasih Allah, kalau ingin masuk ke surganya Allah, maka jadilah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu mengajarkan kepada umat ini agar melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa ada kebaikan itu yang nilainya hanya sedikit, ada nilainya cukup besar, lumayan besarnya, ada nilainya sangat besar, ada nilainya bahkan tak terhitung. Itulah pentingnya bagaimana kita untuk menuntut ilmu agar itu semua dapat kita ketahui. Kalau bapak sholat sendirian itu pahalanya 1, kalau berjamaah 27 itu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Ada satu amalan, kata Rasulullah, kalimatani khafifatan, ada 2 kalimat yang sangat ringan kita ucapkan, faqilatani alal mizan, tetapi berat di timbangan, habibatani ala rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu amalan apa itu? Amalannya ringan tuh, gampang, ada modal, tapi luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Timbangan yang awalnya berat ke kiri, sekali dia masuk langsung nyok, langsung kanan gini.
Beratnya luar biasa. Padahal tidak bermodal gitu melakukan itu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya umat ini perbanyak wiritan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada di rumah, biar sambil nonton TV, biar ada di teras sambil merokok ngopi, bagus pegang tasbih sambil santai lah. Santai pegang tasbih. Amalan apa itu? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Itu amalannya paling mudah kita ucapkan, paling gampang, mudah, tak mudah. Tapi coba itu rutinkan. 500 mampu tak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah yang dimaksud Rasulullah. Ada dua kalimat yang paling mudah diucapkan tapi berat di timbangan dan paling disenangi oleh Allah. Itulah kalimatnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Jangan dilupakan Bu ya. Istiqomahkan Bu. Tidak mampu 1.500, tidak mampu 500, 400, 400 tidak mampu 300, 300 tidak mampu 200, 200 tidak mampu 100, tidak mampu 100, 50, 50 tidak mampu 10, 10 tidak mampu, mati ya usah hidup. Jadi kembali kepada pokok permasalahan dari ceramah saya tadi, kita ini disuruh saling sayang menyayangi. Jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang sekalipun kita disuruh saling sayang. Jadi tidak ada di dalam agama itu yang membolehkan kita itu menghina orang lain, itu tidak ada. Di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin hatta alla an ta'dilu. Jangan sampai engkau menghina satu kaum kepada kaum yang lain sehingga engkau tidak mampu bisa adil. Engkau mengatakan si A itu jelek, si A itu jahat, belum tentu itu betul-betul jahat. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang sebenarnya yang paling jahat itu siapa. Kebenaran itu hanya milik Allah. Allah yang maha tahu siapa yang benar sesungguhnya dan siapa yang salah. Kita, kewajiban kita adalah saling menghormati dan saling menghargai, termasuk ke binatang sekalipun. Ngomongkan orang dosanya luar biasa Bu. Nabi Allah dan Rasul Allah itu ketika melakukan dosa, dia itu penyesalannya itu tidak berhenti, dia memuji, istighfar, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang dilakukan kadang-kadang dosa satu ya. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam ini, beliau itu umurnya dipanjangkan oleh Allah, dia 950 tahun umurnya. Diangkat menjadi Rasul itu umur 250 tahun. Ketika di zaman Nabi Nuh itu ada banjir, semua makhluk hidup habis. Makanya fase kata ulama itu kehidupan ini ada dua fase. Yang pertama dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, yang kedua dari Nabi Nuh sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah umatnya semuanya. Semua binatang, semua manusia di zaman Nabi Nuh itu ditenggelamkan kecuali orang-orang yang naik ke kapal. Ke kapal Nabi Nuh artinya orang yang beriman kepada Nabi Nuh, dan semua binatang yang ada itu dinaikkan sepasang. Jadi binatang yang dinaikkan oleh Nabi Nuh ini itu semua ada. Nah, di dalamnya itu termasuk adalah nanti proses terciptanya babi, terciptanya tikus. Nah, biar Bapak Ibu tahu tikus itu dari mana bahasannya. Babi itu dari mana? Kenapa Allah menciptakan babi? Kenapa sih Allah menciptakan tikus? Apa sih maksudnya? Nah, biar tahu Bapak Ibu sekalian. Ada binatang di antara yang ada semuanya itu, termasuk umat Nabi Nuh, ada namanya kucing. Di situ yang akan saya ceritakan ini. Ada namanya anjing. Kucing, anjing loh. Ketika semua naik ke atas kapal, badai luar biasa sudah terjadi. Kapal Nabi Nuh berlayar, tak tentu arah kemana, karena bumi ini tenggelam sudah. Nabi Nuh itu dibiarkanlah umat ini semuanya, binatang-binatang itu pasang-pasangan, mau ada yang mojok sebelah sana, sebelah sini, bercinta dia. Nah, bercinta, termasuk manusia-manusia. Akhirnya apa? Beranak pinak di atas kapal itu. Makinlah banyak, makin banyak karena beranak. Akhirnya apa? Nabi Nuh khawatir kapal ini akan semakin berat, rupanya nanti bisa tenggelam. Akhirnya
Nabi Nuh membuat maklumat. Mulai sekarang kata Nabi Nuh, tidak boleh ada lagi di antara kalian ini yang berhubungan badan, kawin. Dilarang oleh Nabi Nuh. Akhirnya semuanya mentaati. Penghuni kapal itu semua mentaati terhadap semua binatang itu kecuali satu. Siapa? Itulah namanya anjing. Rupanya anjing ni mojok dengan istri dia ni, dengan istri tercinta. Dia mojok di kapal tu, di pojok kapal. Dikawin dia. Diintip kena kucing. Ketahuan oleh kucing. Dilaporkan ke Nabi Nuh. Karena dilaporkan ke Nabi Nuh, akhirnya apa? Akhirnya dua-duanya dikutuk oleh Nabi Nuh. Yang pertama anjing, karena melanggar perintah Nabi Nuh, akhirnya dikutuk. Kalau kawin dia pasti ngangkang dia. Betul tak? Kakinya diangkat sebelah. Betul tak? Itu kutukan Nabi Nuh tuh. Kalau ada orang kawin pakai ngangkat kaki sebelah, diramai orang berarti anjing. Yang kedua kucing. Karena sudah melapor ke Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Kamu telah menyebarkan aib orang lain. Padahal itu benar itu. Jadi biarpun benar, kalau itu aib yang akan merugikan orang lain, membuat orang lain malu, itu namanya aib ghibah namanya. Itu dilarang oleh agama, harus dirahasiakan. Maka dikutuklah oleh Nabi Nuh. Kucing itu kalau kawin disiarkan dulu sekampung. Coba lihat kalau kucing kawin, dia saling kejar. Yang betina di depan, laki di belakang. Kata yang betina, "Nggak mau, nggak mau, nggak mau." Kata kucing yang laki di belakang kejar, "Mau, mau, mau." Gigit kepalanya belakang, langsung setelah digigit, dinaikin, kena kucing yang jantan. Apa kata kucing betina? "Mau, mau, mau." Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus babi, karena di atas kapal ini semuanya ini namanya makhluk hidup. Yang manusia pasti masuk ke WC, sapi juga pasti yang ayam berak, semua berak dalam kapal tuh. Akhirnya di kapal tuh banyak, kata orang Ketapang, banyak tai. Banyak tainya di kapal tuh. Bingung Nabi Nuh, gimana caranya nih supaya bersih ini. Wah, semua mengeluarkan bom. Kan tidak penuh kapal. Kebingungan, di tengah kebingungan Nabi Nuh inilah akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril datang ke Nabi Nuh. "Ya Nuh, aku dapat perintah dari Allah untuk memberitahu kamu agar kesulitan yang kau pikirkan ini dapat terlaksana, dapat terrealisasi. Maka Allah memerintahkan sama kau untuk mengusap kening dari gajah yang ada di dalam kapal itu." Diusaplah kening gajah itu, muncullah sepasang babi. Itulah asal usul terciptanya babi. Akhirnya apa? Setelah babi tercipta, ya namanya babi habis tuh di dalam kapal. Kotoran-kotoran yang penghuni dalam kapal itu habis dimakan semua kena babi itu. Jadi babi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu tujuannya lah untuk membersihkan benda-benda kotor, bukan untuk dimakan. Jadi memang babi itu tugas makan itu. Karena sudah habis bersih, rupanya di dalam kapal ini ada iblis yang menyusup. Musuh ke dalam kapal, iblis. Akhirnya iblisnya apa? Gajah tadi tuh diusap karena iblis tuh. Ekornya diusap, akhirnya muncullah tikus. Muncul tikus. Tahu sifat tikus. Makanya tikus itu setelah tercipta sepasang tikus hasil buatan iblis ini yang mengganggu Nabi Nuh ini, akhirnya semuanya pakaian penghuninya dirobek-robek, dimakannya, kapal pun banyak lubang-lubang, dilubangnya kena tikus ini. Bingung lagi Nabi Nuh. Di tengah kebingungan itu Allah ngutus lagi ke malaikat Jibril. Jibril datangi Nuh. Datangi Nuh itu. Kasih tahu. Datangi kena malaikat Jibril. Nuh, aku diperintah oleh Allah. Kau disuruh ngusap ekor singa. Diusaplah ekor singa yang ada di dalam kapal itu. Setelah diusap, tiba-tiba muncul, langsung keluar sepasang kucing. Tahu kucing? Akhirnya apa?
tikus yang ganggu di kapal nih diusir oleh kucing, inilah pengusirnya. Maka sampai sekarang kucing dengan tikus tidak akan pernah akur. Tikus selamanya akan takut dengan kucing itu. Kenapa? Karena dari proses penciptaannya, kucing itu memang tugasnya untuk mengusir tikus. Nabi Nuh itu nama aslinya itu bukan Nuh. Ada sejarahnya. Sejarahnya begini. Di zaman Nabi Isa ini punya kelebihan. Kelebihan Nabi Isa itu bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Hidup sementara tapi bukan selamanya. Jadi ketika ingin tahu, umat Nabi Isa ini ingin tahu bagaimana sesungguhnya kejadian di zaman Nabi Nuh ketika di atas kapal itu. Akhirnya diminta Nabi Isa itu oleh umatnya, Nabi Nuh, tolong kau hidupkan salah satu orang penghuni saat ketika bahtera Nabi Nuh itu berlayar di lautan, di banjir bandang itu. Kami pengen tahu macam apa cerita di dalamnya itu. Akhirnya apa? Dengan kuasa Allah, Nabi Isa ini kemudian menghidupkan salah satu dari penghuni kapal itu. Siapa namanya? Itulah namanya Ham bin Nuh. Namanya Ham bin Nuh. Dialah anak Nabi Nuh. Yang kita kenal selama ini, anak Nabi Nuh itu yang pembangkang itu namanya Kan'an. Kan'an itu yang pembangkang, sedangkan Ham bin Nuh itu nama anaknya yang taat kepada Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini ada sejarahnya menceritakan dia itu bahwa Nabi Nuh ini sebenarnya nama aslinya itu bukan Nabi Nuh. Siapa namanya? Nama aslinya itu namanya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar, dan di riwayat lain itu disebut namanya itu Yashkur, Yashkur, bukan Nabi Nuh. Kenapa dia digelari Nabi Nuh? Nabi Nuh itu, Nabi Nuh ini digelari Nabi Nuh. Sejarahnya adalah ketika Nabi Nuh berjalan-jalan, kemudian dia berpapasan dengan seekor anjing. Kebetulan anjing itu bermata 4, matanya 4. Yang ada kita lihat ini kan 2. Nah, Nabi Nuh ini bertemu dengan anjing matanya 4. Akhirnya apa? Terdetak di dalam pikiran Nabi Nuh. Kalau bahasa kita jadi, jahat kah anjing itu? Udahlah anjing jelek. Bergumam Nabi Nuh itu. Rupanya anjingnya mendengar dengan omongan Nabi Nuh itu. Setelah Nabi Nuh langsung melewati anjing itu, akhirnya diberhentikan oleh anjing ini. Ya Nabi Nuh, berhenti dulu. Nabi Nuh, kalau yang kau gumame tadi itu sesuatu yang diciptakan aku nih, perlu kau tahu bahwa aku biarpun jelek macam ini, najis seperti ini, aku tidak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan menjadi anjing. Aku tidak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan punya mata 4 seperti ini. Aku tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan terhina seperti ini. Nabi Nuh, kalau kau menghina aku karena aku ini ada ciptaan Allah, maka engkau telah menghina aku yang telah diciptakan oleh yang sesungguhnya engkau sembah. Kalau yang kau hina ini adalah orang yang menciptakan aku ini, maka ketahuilah oleh engkau Nabi Nuh bahwa aku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang engkau sembah ini. Mendengar itu tersungkur Nabi Nuh ini, sujud ya, tersungkur. Akhirnya apa? Semenjak saat itu Nabi Nuh tak mau tersenyum lagi, nangis. Setiap hari dia menetes, siang menetes, malam menetes, tak pakai mau tidur, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis kepada Allah dia, minta ampun karena dosanya apa? Karena dia telah bergumam tentang ciptaan Allah yang namanya anjing. Anjing yang hina itu, padahal itu ciptaan Allah. Dia merasa berdosa kepada Allah. Nangis dia tak berhenti-berhenti. Akhirnya namanya dikenallah dengan Nuhun dari lafaz naha yanuhu. Artinya apa? Orang yang selalu meratap. Nah, coba apa hikmah dari ini semua? Hikmah dari kisah yang saya sampaikan ini apa? Kalau Nabi Nuh hanya bergumam 1 kali saja, dia itu menghina anjing, itu pun tidak diucapkan kepada anjing. Kepada anjing yang bersangkutan itu tidak diucapkan, hanya bergumam di dalam hati saja. Tetapi dia minta ampun kepada Allah, penyesalan dengan yang dilakukan itu kepada Allah begitu dahsyatnya,
sehingga dia selama hidupnya minta ampun tak pernah senyum. Bagaimana kita siang malam yang kita kadang-kadang sering itanggangan teh. Nanti adalah pengajian ini kan amal kebaikan kita nih. Udah selesai pengajian, keluarlah tambol. Siapa gak yang masak? Gak tahu masak kali ya? Masih masa mapu ini bukan makanan, ini makanan kucing banyak manusia. Mulai mulut kita yang awalnya kebaikan kita dapat justru dicampur dengan perbuatan-perbuatan semacam itu. Ini akan jadi pelajaran untuk kita sekalian. Maka gunakan pikiran, gunakan kuping, gunakan mata, gunakan mulut, gunakan tangan dan kaki. Itu semata-mata untuk sesuatu yang tidak untuk menyakiti orang lain, tapi justru sebaliknya agar orang lain bisa dapat bermanfaat oleh tangan kita, bermanfaat oleh kaki, oleh mata, kuping dan mulut kita, kalau perlu hidung kita. Apa gunanya hidung? Untuk mencium. Cium anaknya dapat pahala, cium istri dapat, belum tentu istri sapuluh. Istri seorang dapat pahala, istri orang. Tunggu dulu. Kalau istri orang bukan dapat pahala, dapat parang, kita pas nazani. Jadi betul. Yang dapat kami sampaikan ini surah Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.